Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Tempat tanggal lahir Ogan Serumpun 8 Januari 1992 dengan nomor induk mahasiswa 23 25 10 22P. Fakultas Program Studi S1 Kepidanan semester 7. Dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari ini tanggal 6 November 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan Komlut tahun 2011 dan saat ini menjadi sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori Konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan Kesultanan Nusantara dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara Islam, konstitusi stage of culture sebagai berikut. Yang pertama, people habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kerajaan Nusantara terdapat kehidupan Nusantara yang memiliki tradisi dan kebiasaan dan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuk suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti terjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup di menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan kepemimpinan untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku setiap tindakan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan keempat, Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga kondisi negara berfungsi untuk mengatur tata negara, termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kelima, Archipelago teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan wilayah Nusantara sama artinya dengan kependudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman acara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah kedaulatan masing-masing negara. Di samping
berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga wilayah posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara muncul dari Hendra Sudrajat SHMA. Penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari awal keluarga, yang akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian wilayah menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk tingkat provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan maraknya korupsi tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hikrar dengan KPK yang ada di pusat. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan efektif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara kepemimpinan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA, bahwa konsensus legalitas dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbentuknya dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman kesepakatan antara kepemimpinan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA, bahwa konsensus legalitas dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbentuknya dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan masa datang. Dan ke-8, state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota Indonesia. Dan ke-9, value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the real of the actual go in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau, yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sindung menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA bahwa nyebutnya adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi dan milik orang lain perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara Maju, Nusantara Unggul.